Endi pertanyaannya? Oh, wakeh tenan. Insyaallah. Kalau waktunya habis kasih tahu aja saya. Insyaallah saya akan jawab. Yang bisa, yang nggak bisa saya jawab nanti saya bawa pulang, saya jawab di rumah. Tulisannya akan saya kirim ke www.somatmoroccoblogspot.com. Ustadz, saya mau tanya apakah untaian syair dalam burdah ini tidak termasuk dalam hulu atau berlebih-lebihan? Yang berlebih-lebihan itu kalau mengatakan Nabi Muhammad anak Allah, seperti orang Yahudi Nasrani, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Maka Imam Busiri tidak melampau, tidak ghulu, tidak ekstrim, tidak berlebihan. Mana syairnya yang berlebihan? Tunjukkan mana? Semuanya masih tercover dalam dalil Quran dan Sunnah. Berselawat kepadaku menghapuskan dosa, berselawat kepadaku mengangkat derajat, berselawat untukku membuat engkau dapat 10 kebaikan. Masih tercover dengan dalil-dalil. Jadi dalam Barzanji, dalam Burdah, dalam syair Simtud Durar, dalam Adhiyaul Lami, dalam Ad-Diba tidak ada hulu sama sekali. Ustadz, saya resah dengan keadaan Indonesia yang rakyatnya banyak terpecah belah dan ribut. Bahkan mereka yang sesama Islam pun masih sempatnya ribut, saling menghina karena beda ormas, berbeda mazhab. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Untuk kebaikan negara Indonesia mudah saja, masuk saja ke ITS, insya Allah damai. Berartinya orang ITS jilbabnya warna-warni, macam-macam jurusannya, ormasnya macam-macam, damai, adem, ayem. Tadi subuh dari Masjid Al-Akbar, imamnya di sini ada 5 Pak Ustadz, ada imam NU, ada imam Muhammadiyah, enggak ada tuh rebut-rebutan maju ke depan sesuai dengan jadwal masing-masing. Yang diributkan itu apa? Makanya saya anjurkan di masjid masing-masing kaji fikih 4 mazhab. Ustaz, kata kawan saya kalau sentuhan sama perempuan nggak batal, tapi kami sekolah dikatakan batal. Gimana nih sebenarnya Pak Ustaz? Kamu kaji 4 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i batal. Aula mastumun nisa, sentuhan kulit batal. Mazhab Maliki Pak Ustaz, kalau sentuhan kulit nggak bernafsu nggak batal. Kalau Hanafi Pak Ustaz, sentuhan kulit nggak apa-apa, karena yang dimaksud sentuhan kulit di situ maaf berhubungan kelamin baru batal. Oh, pantasan teman saya kemarin salaman sama istrinya langsung pergi sholat di masjid. Pas saya tanya, kamu nggak batal? Enggak, aku nggak nafsu sama istriku. Ustadz, dengan maraknya kredit pendidikan yang diberikan oleh bank-bank konvensional, apakah kuliah menggunakan uang kredit? Maka ketika mahasiswa kuliah maupun kerja akan disibukkan dengan urusan, bagaimana caranya Pak Ustadz? Diulang lagi, agak ribet nih. Dengan maraknya kredit pendidikan yang diberikan oleh bank-bank konvensional, apakah kuliah menggunakan uang kredit? Maka ketika mahasiswa kuliah maupun kerja akan disibukkan. Kalau sudah tidak ada alternatif lain, tidak ada lagi alternatif lain, satu-satunya menyelamatkan kuliahmu cuman riba ini. Kalau tidak kau kuliah kau akan mati. Maka saat itu kalau pilihannya ada 2, mati dengan makan babi, pilih mana? Kok malu mau makan babi? Tidak boleh pilih mati. Saya mati aja, jangan. Kalau kamu mati, siapa yang akan mengisi dunia ini? Hidup ini sunyi tanpamu. Maka kau boleh makan babi. Ambil babi, pakai kecap dikit. Nah, ini namanya akhaffud dararain. Memilih mudarat teringan. Ini mati, ini babi. Kau pilih yang teringan. Tidak boleh kau pilih yang terberat. Jadi begitu juga tentang riba ini. Tapi kalau kau mampu, alhamdulillah Pak Ustadz. Orang tua saya memang susah. Saya nggak sanggup kuliah, tapi calon istri saya Pak Ustadz kaya, sugih tenan Pak Ustadz. Kaya orangnya, memang nggak terlalu cantik Pak Ustadz, tapi kalau dilihat lama-lama ya boleh juga lah. Kau jaga kehormatan dirimu, jangan sampai kau makan riba, makan haram.
Membayar utang hingga menimbulkan kekurang pedulian terhadap permasalahan di masyarakat. Bagaimana menyikapi adanya kredit pendidikan yang diberikan oleh bank-bank konvensional? Apakah dalam syariah? Jangan sampai kau terjumus pada yang haram. Ustadz, ini ada uang riba, boleh nggak Ustadz? Haram. Kalau kita bagi dua apa Ustadz? Ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Sekali haram tetap haram. Ustadz Somad ngomong haram. Itu Ustadz jadwalnya ada ceramah di bank konvensional. Ustadz ceramah di bank konvensional, terus nanti kalau bank itu ngasih honor transfer, Ustadz terima. Saya terima. Terus Ustadz ambil. Iya, tapi saya serahkan ke anak yatim, fakir miskin. Terus kalau dia kasih kue, nggak saya makan. Terus saya bawa pulang. Saya bawa pulang, nanti pas di lampu merah ada orang jual koran atau fakir miskin, saya kasih. Kasih. Jangan dimakan. Karena kalau itu dimakan, berubah satu risol menjadi darah setengah tetes. Gak mungkin satu risol satu tetes. Lalu darahnya masuk ke jantung, dari jantung darahnya naik ke otak, otakmu akan gelap hitam gara-gara riba. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun otakmu kotor hitam dosa gara-gara riba. Jangan kasih anak-anak kita makan riba. Bersihkan, beralih ke bank konvensional. Apa yang terbaik dari Burdah yang menjadikan cinta kami kepada beliau benar-benar murni, Pak Ustadz? Karena Burdah ditulis oleh orang yang sedang sakit, tidak ada harapan lain kecuali mati, tapi dalam kesakitan masih tetap berbuat untuk Nabi. Kita yang sehat ini buat apa? Imam Busiri yang sedang sakit masih bisa menoleskan kata-kata yang indah. Kenapa kita sehat malah mengeluarkan kata-kata yang sakit? Orang sakit tapi mengeluarkan kata-kata yang sehat. Ini ada orang sehat mengeluarkan kata-kata sakit. Yang tersinggung cepat mati. Bacaan sholat yang baik dan benar itu seperti apa? Karena saya sering dengar bacaan orang dalam sholat beda-beda. Ya, bacaannya ke guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tapi nanti kalau sudah umur panjang, gigi sudah mulai hilang, itu bunyi huruf Allah. Maka sadar diri, saya Abdul Somad, umur sudah 60 tahun, maka dengan ini mengundurkan diri karena bacaan saya sudah tak pas lagi. Ada anak-anak muda yang bacaannya bagus. Anak muda yang bacaannya bagus, malah nggak ke masjid. Orang tua juga dipaksa maju. Maka perlulah duduk bersama antara pengurus masjid, jamaah, orang tua, orang muda. Duduk bersama. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Jangan sampai ibadah kita hancur gara-gara itu. Nah, apa hukum minta doa kepada orang lain? Seperti contoh ketika mau ujian dari grup WA minta doa kepada orang lain. Nanti kalau kamu ketemu sama dia, minta doa ampunan Allah dari mulut dia. Sahabat Nabi ini yang nyuruh Nabi minta doa sama dia. Dia bukan sahabat Nabi, tabi'in, nggak ketemu sama Nabi. Setelah Nabi meninggal baru dia datang ke kota Madinah. Namanya Uwais Al-Qarni. Waktu Nabi hidup dia tidak datang karena dia merawat ibunya. Ternyata doanya makbul. Nanti Uwais Al-Qarni datang, Nabi tahu dapat ilham dari wahyu dari Allah SWT, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Akhirnya sahabat minta doa, dikabulkan Allah doanya. Itulah dalil minta doa sama orang lain. Ustadz Somad, doakan saya ya Pak Ustadz. Insya Allah doakan juga saya. Habib, doakan saya Habib. Doa Allah halil atas min husni da'watikum. Ad-doa bid-doa. Selalu minta doa. Tidak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Di akhir majelis nanti kita berdoa bersama, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Ta'ala. Ustadz, saya anak rantau, saya pun juga. Mohon kasih saya tips agar tetap berbakti pada orang tua yang jauh dan membuat beliau bahagia. Karena sebelum saya merantau, saya sering bantu beliau jual kaki lima di pasar.
tapi setelah merantau saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar saya tetap berbakti selalu mendapat ridhonya. Karena banyak yang bilang ridho Allah, ridho orang tua. Itu bukan banyak yang bilang, hadis Nabi. Ridho Allah fi ridhal walid, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid, murka Allah terletak pada murka orang tua. Walaupun kau kuliah di Surabaya, di ITS, orang tuamu di kampung halaman, kau tidak bisa bantu dia uang, karena kau pun di sini juga cari nafkah sambil kuliah, maka kau telpon dia tengah malam, assalamualaikum mak sehat, sabarnya mak, nanti mau puasa hari raya aku pulang, gak perlu belikan baju mak, insya Allah akan aku bawakan dari sini. Kalau kau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Kalau belum bisa menyenangkan, membahagiakan, jangan menyusahkan dia. Ini sudahlah tidak menyenangkan, menyusahkan. Belum datang aja baru namanya di HP, si pembuat masalah. Jantung orang tua tenang, pup pup pup, begitu ngelihat nama dia di HP langsung pup 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 pup. Troublemaker. Bagaimana pandangan Ustadz tentang ikhwan dan akhwat yang saling berkomitmen, tapi komitmen itu jangka waktunya masih lama hingga bertahun-tahun? Apakah itu sama dengan pacaran? Pacaran syariah, tapi tujuan mereka menikah, hanya saja waktunya masih lama. Berkomitmennya tahun ini. Setan, ini namanya talbis. Talbis iblis, nampaknya baik tapi isinya batil. Yang batil dikemas seolah-olah betul, batil, betul, batil, betul, batil, betul, batil. Ustadz, saya sudah hijrah, tapi saya masih membangunkan pacar saya malam, call, tahajud call. Hai, tahajud ya dek. Apa kau yang membangunkan? Mak dia kan ada. Ini namanya la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Berawal dari tukar nomor WhatsApp, lama-lama kirim kabar, lama-lama la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan tidak pernah mengajak ayo berzina, ayo berzina. Berawal dari satu langkah, mulai melangkah, mulai melangkah, mulai melangkah, mulai melangkah, mulai melangkah. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Kamu kuliah aja dulu, selesai nanti S1, lanjut S2, habis itu nanti semua akan indah pada masanya. Semua ada saatnya. Buku bagus, semua ada saatnya. Penterjemah Abdul Somad El-Cema. Kami dulu kuliah nggak ada mikir-mikir pacaran, nggak ada. 4 tahun saya di Mesir tak ada pacaran-pacaran. Kuliah aja, kuliah. Masa Ustadz di Mesir nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Kenapa? Nggak ada kesempatan. Kuliah aja. Setelah kuliah menikah. Nah, jadi kalian tak usah komitmen-komitmen, nanti kalian terjerumus pada zina, nanti berumus pada perbuatan tak baik. Kalau kami khidbah Pak Ustadz tunangan boleh tapi jangan lama-lama, karena tunangan ini akan memancing, apalagi alat komunikasi zaman sekarang. Zaman dulu tunangan lama-lama nggak apa-apa karena dia nggak bisa ketemu. Zaman sekarang orangnya nggak ketemu tapi WA-nya jalan, kirim-kiriman gambar, kirim-kiriman foto, kirim-kiriman video. Setan masuk bekerja. Setan tak pernah berhenti. La atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shama'ilihim, dari kiri. Laki-laki durian, perempuan timun berteman dengan durian tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Tertulis di botol, do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ustadz su'ozan, kami nggak ada apa-apa kok. Berawal dari tidak apa-apa, lama-lama menjadi apa-apa. Kami nggak ada buat macam-macam. Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bagaimana hukum kumpul setiap malam Jumat untuk sholawat? Apa itu bid'ah? Ngumpul ramai-ramai lalu kemudian sholawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, itu namanya majlis sholawat. Abah Lutfi bin Yahya Kalongan namanya Kanzus Sholawat. Habib Munzir Al-Musawwa namanya Majlis Rasulullah. Di Malaysia Habib Zainal Abidin
Al-Hamid namanya Majelis Al-Murtada. Ada majelis salawat, sepekan sekali baca salawat. Apa hukum buat majelis zikir ramai-ramai? Maka dijawab oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Dikumpulkannya hadis tentang boleh zikir bersama-sama. Baca Quran zikir, salawat zikir, istighfar zikir, tahlil zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Zikir bersama-sama. Gak boleh katanya Pak Ustadz zikir sama-sama, karena zikir beramai-ramai itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadisnya jelas, tulis di Play Store 37 masalah populer, Somat LC, enter, download. Dalil zikir beramai-ramai. Itu bukan kata saya, itu kata para ulama. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsi, aku sebut ingat dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia buat zikir beramai-ramai, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut dia, mengingat dia di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Itulah majlis bersama Allah, bersama para malaikat. Oh, sebentar lagi masuk waktu zuhur, surat tilang sudah masuk. Apakah uang beasiswa mahasiswa yang mencapai nisab layak uang gaji wajib mengeluarkan zakatnya? Ya, kalau adik-adik punya tabungan beasiswa, uang tunjangan, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang tanduk, uang apa namanya, uang reward, uang hadiah, terkumpul senilai 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000, terkumpul sampai 1 haul 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ketika kita mandi dalam kondisi maaf telanjang, kemudian ketika melakukan wudhu sekalian dengan kondisi, apakah yang demikian membatalkan wudhu? Wudhu tidak batal, tapi dia kurang adab, dia tidak ada adab. Bedakan antara halal, haram, makruh, wajib, sunat dengan sunat, mustahab. Maka paling bagus menutup aurat, habis itu berwudhu, beradab kepada Allah, beradab kepada para malaikat. Bagaimana hukum orang bertaubat namun kembali melakukan perbuatan yang sama? Itu sama artinya dengan orang yang mendempul semen, berlubang, didempul, dicat, habis itu buka lagi, dempul, dicat, habis itu buka lagi. Syarat taubat ada 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, nyasakan dengan lidah, istighfar banyak-banyak, wal ikmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak balik kepada perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua dapat taubat nasuha. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, dengan salawat kami ini hendaknya kami diselamatkan dari segala musibah, malapetaka dan bencana. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan salawat ini kami berharap hendaknya ditunaikanlah segala hajat kami dunia dan dari akhirat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan selawat ini hendaknya dihapuskanlah segala silap salah dan dosa kami ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikanlah segala niat baik tujuan kami min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, dalam dunia maupun di akhirat setelah mati nanti ya Allah. Innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan Nabi Muhammad bersama para ulama dan para sahabat beradam dalam surgamu jannatul firdaus ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.